14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Sholeh mendengar kabar ini melalui radio BBC. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding. Kemudian setelah itu Syahrir pergi untuk memberitahukan tentang kabar ini kepada Wikana, Khairul Sholeh, Darwis, dan Sukarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kemudian setelah itu Syahrir pergi untuk memberitahukan tentang kabar ini kepada Wikana, Khairul Sholeh, Darwis, dan Sukarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali kawan. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian sobat? Karena PPKI itu adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dalam kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kita sepakat untuk menolak hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan adalah hak persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali kalau begitu, Khairul Sholeh, Wikana, Darwis, kalian harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk mengusulkan kemerdekaan Indonesia segera mungkin tanpa bantuan dari Jepang. Perembukan itu selesai, Wikana, Darwis, dan Khairul Sholeh datang ke kediaman Bung Karno. Bung Karno, Bung Karno. Iya, ada apa? Apakah Bung Karno ada di rumah? Ada, sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu. Kalian silahkan masuk. Ada apa kalian kesini? Begini Bung, kami ingin Anda segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kau begitu tergesa-gesa. Jepang sudah berjanji kepada kita, mereka akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kita sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Kalau begitu saya akan membicarakan itu dengan PPKI. Tapi Bung, PPKI itu juga usulan dari Jepang. Tapi PPKI yang mengurus kemerdekaan kita. Saya tidak setuju dengan itu Bung. Baiklah kalau begitu, berilah saya waktu. Saya akan membicarakan hal ini dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu Bung, kami berdua pamit. Baiklah. Dengan perasaan kecewa, Darwis, Sholeh, dan Sukarni ingin merencanakan penculikan terhadap Soekarno dan Hatta untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Di malam hari, rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Giesong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawaku ke sini. Hatta, Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang.
Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kenapa kalian datang malam-malam ke sini? Begini, kami kesini nih membawa naskah proklamasi kemerdekaan dan kami membutuhkan tempat agar bisa menulis naskah itu. Benarkah begitu? Kalau begitu silahkan masuk. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Warta 17.805 Wakil Bangsa Indonesia ya sudah selesai. Bagaimana Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak menurut saya. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimananya akurat diturunkan tanggal 17. Selain itu, banyak dalam sehari orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baiklah, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Rumah Bung Karno. Setuju. Kemudian setelah itu Sayuti masuk membawa naskah yang sudah diketik memberikannya pada Soekarno. Ini naskahnya, Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Soebarjo, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Setelah naskah selesai diketik, hari itu juga tepatnya Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di lapangan IKD. Namun, karena alasan keamanan maka dipindah di kediaman IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pukul 10, semua para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Soekarno. Pada saat yang sama, Soekarno dan Fatmawati sampai di kediaman mereka lalu berbincang sebentar. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya kain merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide, kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih, bagaimana? Ide yang bagus ya, bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nantikan Bapak bacakan. Putri, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Anak didik saya untuk mengibarkan. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tak akan mengecewakan Anda.
Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera sangsaka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut.